Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang satu model analisis yang disebut dengan analisis punishment and reward. Analisis ini termasuk sebuah, kalau kita lihat dalam satu kajian teori ilmu sosial, maka ini bisa disebut sebagai bagian dari perilaku sosial. Teori perilaku sosial. Nah, konsepsi analisis atau teori punishment and rewards ini bisa digunakan untuk membuat orang agar kemudian mengikuti tujuan-tujuan yang sedang kita rancang atau yang sedang kita kemudian lakukan untuk melakukan rekayasa sosial atau kemudian social engineering atau kemudian intervensi yang kemudian akan kita lakukan. Jadi salah satu pedomannya adalah analisis tentang punish and reward. Analisis perilaku sosial yang berdasarkan pada konsepsi punishment and reward ini digunakan untuk bisa kemudian mengurai atau kemudian menyelesaikan satu fenomena yang dianggap masalah sosial, biar kemudian fenomena itu terselesaikan atau hilang dari masyarakat. Atau sebenarnya konsepsi punish and reward ini bisa digunakan untuk mendorong agar satu perilaku sosial, agar satu perilaku itu tumbuh di masyarakat sesuai dengan yang kita kehendaki, sesuai dengan rekayasa yang akan kita kehendaki itu. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan terkait dengan detail konsepsi analisis ini, maka kemudian kita bisa belajar dulu secara lebih singkat soal peta pemikiran dalam ilmu sosial. Nah, peta pemikiran dalam ilmu sosial yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah atau kemudian bersumber dari bukunya Josh Richard tentang teori sosiologi yang kalau kemudian di awal itu hanya ada 2 jilid, teori sosiologi klasik dan modern. Kemudian di tahun-tahun berikutnya kemudian juga merujuk pada teori-teori postmodern. Nah, ada beberapa pembagian teoritis ini soal pemetaan ini. Ada yang kemudian yang pertama yang kemudian membagi kajian itu menjadi 3, yaitu fakta sosial, perilaku sosial, dan definisi sosial. Asumsi yang pertama tentang teori fakta sosial itu menganggap bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh masyarakat. Jadi individu ini adalah sosok yang kemudian sangat tergantung, deterministik, dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Jadi kalau Anda mau melihat perilaku seseorang itu, lihatlah kemudian fakta sosial yang ada di dalam masyarakat. Aturan-aturan terkait perilaku itu. Itu konsepsi teori terkait dengan fakta sosial. Jika teman-teman mau merujuk tokohnya, maka salah satu tokoh yang besar, yang sangat klasik adalah Emil Durkheim, yang kemudian menjelaskan perilaku individu dilihat dari sebuah aturan-aturan yang kemudian ada di masyarakat. Mulai dari ketika dia menjelaskan tentang solidaritas dan juga bunuh diri. Kemudian yang kedua adalah analisis perilaku sosial atau paradigma perilaku sosial. Dalam sosiologi ada paradigma perilaku sosial yang nanti akan kita bahas pada pertemuan ini. Tapi secara singkat bahwa paradigma perilaku sosial itu asumsinya adalah
bahwa kemudian ilmu-ilmu sosial ini belajar dari satu kajian psikologi sosial tentang kira-kira stimulan dan respon, bahwa orang berperilaku itu karena ada stimulan dan ada respon, dan itu punya kaitan dengan cost and benefit, atau kemudian ganjaran dan hukuman, reward and punishment, dan manusia bergerak karena itu saja, motifnya karena itu saja. Kemudian yang ketiga yaitu definisi sosial. Definisi sosial lebih ke mencari makna ya, menggali makna, bahwa ketika ada stimulan, ada respon, itu manusia tidak sekedar kemudian menanggapi dari respon yang kemudian ada dari luar itu, kemudian dia sebenarnya juga melakukan pemaknaan, Verstehen, terkait dengan perilaku itu sebelum dia bertindak merespon dari satu stimulan yang kemudian ada. Nah, setelah itu kemudian ada juga yang kemudian menggolongkan pemetaan ilmu sosial itu menjadi berdasarkan periodenya, itu ada yang disebut dengan sosiologi klasik, sosiologi modern, postmodern, kritis, dan kemudian postkolonial. Nah, jika kemudian kita golongkan menjadi berdasarkan pada areal geografi, sebenarnya sosiologi yang era teori klasik itu kira-kira ada di era Jerman. Modern itu lebih ke perilaku sosial ya, lebih ke behaviorism, lebih ke pragmatis untuk melihat perilaku manusia. Itu kira-kira dipengaruhi perkembangannya adalah intelektual saintis di Inggris dan Amerika. Kemudian postmodern itu dia tidak percaya lagi dengan cerita-cerita besar, dia ingin membangun narasi sendiri terkait menjelaskan satu peristiwa yang kemudian dijelaskan dari sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang yang sudah dikenal sebelumnya. Sering kemudian menyebut lian gitu ya. Nah, teori-teori postmodern itu kalau kemudian menurut saya agak mirip-mirip dengan teori postkolonial, hanya kemudian kalau postmodern itu tokohnya dari Prancis, kalau postkolonial itu tokohnya dari negara dunia ketiga ya seperti negara negara yang ada di Asia atau kemudian negara-negara yang ada di Afrika. Tokohnya seperti Gayatri Spivak ya, kemudian ada Omi Baba dan sebagainya. Meskipun mereka juga punya keterlibatan berinteraksi, bersinggungan dengan ilmuwan yang ada di Barat, bahkan ada yang ngajar di Barat juga. Kemudian ada teori kritis. Teori kritis itu Jerman juga yang membuat bahwa ada satu sekelompok orang yang tergabung dalam Frankfurt School. Kemudian ada yang kemudian menggolongkan lagi pemetaan sosiologi itu berdasarkan kemudian riset yang digunakan lah, kira-kira begitu. Ini kira-kira bahwa ada yang risetnya itu tujuannya adalah untuk menjelaskan satu peristiwa berdasarkan penjelasan sebab akibat, kausalitas, dan itu kira-kira kalau kemudian kita hubungkan dengan paradigma yang ada, itu paradigma fakta sosial yang kemudian melahirkan riset-riset yang sifatnya positifis, kuantitatif, itu kira-kira diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan yang kemudian paradigmanya itu adalah fakta sosial. Setelah itu kemudian ada juga ilmuwan-ilmuwan yang tidak sekedar untuk menjelaskan kausalitas sebab akibat, hukum sebab akibat itu, variabel X dan Y itu, tapi dia lebih berusaha untuk melakukan interpretive of understanding, jadi melakukan pemahaman terhadap makna yang kemudian dialami oleh manusia-manusia itu.
Makanya tujuannya adalah bagaimana dia bisa menafsir realitas. Ini kalau kemudian konsepsi utamanya ya saya pikir Max Weber itu menjadi salah satu nabi kuncinya dari paradigma ini. Kemudian ada teori kritis, tujuannya tidak sekedar untuk mencari kausalitas, menjelaskan satu fenomena, tapi yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang bergabung dalam teori kritis ini adalah melakukan perubahan sosial. Jadi tujuan ilmu sosial menurut dia itu tidak sekedar menjadi kira-kira penulis tentang peristiwa-peristiwa yang ada itu. Jadi dia tidak sekedar menjelaskan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada itu, tapi kemudian dia terlibat dalam kegiatan social engineering untuk melakukan perubahan menuju masyarakat yang lebih baik. Ya, kita masuk ke penjelasan terkait dengan teori perilaku sosial atau punishment and rewards. Konsepsi ini sebenarnya dasar utamanya adalah respon, stimulus dan respon. Jadi kajian ini kira-kira ada di dalam kajian psikologi individual itu ya. Psikologi yang sangat personal itu, bukan psikologi sosial bahwa orang itu bertindak karena ada stimulan tertentu yang kemudian direspon oleh seseorang. Dan penjelasan utamanya adalah orang itu bergerak karena untuk mendapatkan reward atau mendapatkan ganjaran yang semaksimal mungkin, dan orang itu berusaha untuk menghindari biaya atau kos yang kemudian tidak mengenakan. Atau dalam bahasa yang lain, orang itu bergerak untuk mendapatkan reward, tapi dia kemudian menjauhi ketika dia mendapatkan punishment. Nah, konsepsi ini bisa kemudian dimaknai bahwa manusia itu rasional ya. Manusia itu ingin mengulang satu perbuatan yang kemudian kira-kira mendapatkan apresiasi atau kemudian menyenangkan bagi dirinya, dan dia tidak akan mengulang satu perilaku yang menurut dia itu kemudian hasilnya tidak seperti yang diharapkan, atau kemudian dia itu merasa kecewa terkait dengan apa yang pernah dia lakukan itu. Makanya kemudian dia tidak akan mengulang perbuatan itu. Nah, konsep ini ya itu tadi, konsep ini mirip dengan penjelasan itu kemudian berkembang menjadi penjelasan terkait dengan rational choice theory. Nah, intinya sebenarnya dalam teori ini melihat perilaku manusia itu dipengaruhi oleh satu punishment atau kemudian hukuman dan juga ganjaran. Kalau seseorang itu mesti akan berusaha untuk mendapatkan ganjaran dan kemudian menghindari hukuman. Teori perilaku sosial ini juga mirip atau kemudian sama juga, ada orang-orang yang kemudian menyebutnya teori ini dengan teori stick and carrot, teori tentang tongkat dan kemudian wortel. Jadi ini orang itu ada yang bergerak karena stick, karena tongkat, atau karena koersif, karena tekanan, karena hukuman, atau kemudian ada orang yang kemudian bergerak tidak karena takut dihukum, tapi kemudian karena dia berharap, dia punya imajinasi ketika dia bergerak berperilaku sesuai dengan yang dia pikirkan itu, hasilnya adalah karena dia berharap mendapatkan satu reward yang sering disebut sebagai carrot atau wortel. Nah, ini menunjukkan bahwa di dunia ini ada dua tipe manusia. Ada tipe manusia yang bergerak ketika kemudian dia dipukul, atau kemudian ada manusia yang bergerak karena dia itu diiming-imingi sebuah hadiah. Nah, konsepsi ini kalau kemudian teman-teman mencermati, membaca cerita jenaka misalnya soal Abu Nawas, ini ada satu cerita terkait dengan Abu Nawas yang melakukan apa itu namanya perlombaan balap
antara kuda dan antara keledai, di mana kira-kira kuda itu hanya bisa bergerak ketika kemudian dia itu dipecut ya, dicambuk itu. Dia dicambuk kemudian bergerak. Ya. Tapi kalau kemudian dikasih reward berupa carrot, wortel, dia kira-kira tidak akan bergerak secara cepat. Kecuali kalau kemudian dia dicambuk, dia disakiti, dia itu bergerak. Jadi ada orang-orang tipe kuda ini, orang-orang yang bergerak karena kemudian adanya hukuman, tapi ada juga tipe orang yang tipe keledai. Keledai itu bergerak kalau kemudian Anda lihat misalnya salah satu iklan produk susu nasional itu, susu itu kemudian keledai itu bergerak karena di depan matanya itu dikasih tali, di mana di dalam tali itu ada wortel, sehingga dia berusaha bergerak untuk memakan wortel itu, padahal tidak akan pernah sampai, sehingga tapi kemudian orang menyadari bahwa seorang itu atau keledai itu bergerak karena dia ingin mendapatkan reward berupa wortel itu. Ada juga ini memberi makna bahwa ada juga manusia yang bergerak karena wortel seperti yang dilakukan oleh keledai gitu ya. Jadi stick itu artinya paksaan, kemudian carrot itu reward atau kemudian ganjaran. Nah, nanti ganjaran yang seperti apa yang ideal itu tentu berdasarkan konstruksi rasionalitas yang orang itu bangun ya. Kalau kemudian kita bicara tentang rasionalitas, maka kemudian kita bisa melacak dari teorinya Max Weber bahwa rasionalitas manusia itu ada 4 ya. Rasionalitas instrumental gitu, yang paling terkenal, dan rasionalitas berbasis nilai. Nanti akan ada tindakan emosional dan seterusnya. Nah, rasionalitas berbasis instrumental atau alat gitu, artinya kemudian orang itu bertindak ketika kemudian tujuannya itu jelas, kemudian cara untuk mencapainya itu juga jelas atau rasional. Sedangkan perilaku manusia berdasarkan pada nilai itu adalah perilaku manusia ketika tujuannya jelas, tapi kemudian cara untuk mencapainya itu tidak masuk akal menurut akal sehat. Nah, perilaku itu masuk akal ketika kemudian didasarkan pada perlihatan, pada keyakinan tertentu. Misalnya ya, orang ketika ingin kaya, kalau rasional instrumental, maka dia harus bekerja keras. Dia harus disiplin, bangun pagi, beraktivitas lebih baik dari yang lainnya. Nah, sedangkan kalau kemudian kita menggunakan rasionalitas berbasis nilai, maka kemudian orang menjadi orang itu ketika tujuannya untuk menjadi kaya, maka dia lakukan adalah berdoa, sholat duha, kemudian ada sedekah. Padahal kalau kita menggunakan kerangka berpikir rasionalitas instrumental, ketika orang bersedekah itu tidak kemudian menjadikan dia menjadi kaya, tapi kemudian uangnya menjadi habis. Tapi berdasarkan keyakinan itu tindakan manusia bisa dilakukan. Ya, ada beberapa tokoh yang kemudian bisa teman-teman lacak terkait dengan analisis perilaku sosial. Konsep utamanya jelas punishment and reward ya, cost and benefit. Tapi kemudian ada banyak tokoh yang kemudian mengembangkan kajian ini, yang ya ada bedanya satu dua ya, yang kemudian dari temuan yang lama. Tokoh-tokohnya ya, yang pertama itu seorang disebut sebagai bahapa perilaku sosial, behaviorism. Tokohnya namanya John Watson ya. Konsepsi utamanya tentu punishment and reward itu. Kemudian ada George Homan, sosiolog ini melihat bahwa perilaku manusia itu
meskipun di kelompok bisa didekati dengan psikologi individual yang psikologi yang sifatnya individual, bahkan kemudian bisa kemudian meminjam dari analisis ilmu ekonomi bahwa orang itu bertindak ketika kemudian mendapatkan benefit atau keuntungan yang kemudian dia rasakan, dan dia akan meninggalkan ketika kemudian dia merasa tidak mendapatkan benefit apapun dari proses yang dilakukan. Kemudian ada Peter Blau, ini lebih kemudian memberi penjelasan, ini sama dengan yang sebelumnya, tapi memberikan penjelasan bahwa motif reward itu ada yang dari dalam atau intrinsik, ada juga kemudian reward yang ekstrinsik dari luar. Nanti akan harusnya kemudian ini bisa kemudian dipakai untuk menganalisis perilaku lebih detail itu. Kemudian ada Thorndike, itu saya pikir diaplikasikan di dunia pendidikan ya. Itu dia mengatakan bahwa stimulan dan respon itu ada yang bisa diamati dan tidak bisa diamati. Meskipun kemudian ada tokoh yang kemudian mengatakan bahwa kalau yang namanya perilaku sosial, tahap paradigma ini, maka yang dilihat adalah orang-orang yang kemudian dilewati ketika kemudian terjadi sesuatu. Kemudian ada juga Ivan Pavlov ini eksperimen dia terkait dengan anjing ya. Jadi dia menggunakan konsepsi tambahan namanya pengkondisian. Jadi pengkondisian itu bisa membuat seolah-olah orang akan mendapatkan reward tertentu ya, sehingga dia mengikuti satu perilaku tertentu itu. Nah, pada bagian ini kita akan menceritakan beberapa kasus yang bisa dilihat menggunakan analisis punishment and reward. Nah, misalnya kalau kemudian kita menggunakan konsep analisis and reward ketika melihat misalnya anak jalanan atau peminta-minta di jalan. Ketika kemudian kita punya visi untuk kemudian membebaskan jalan dari anak jalanan dan memberikan hak anak jalanan untuk bisa beraktivitas secara normal, maka kemudian ini akan menjadi masalah ketika kemudian teman-teman ketika di jalan itu memberikan reward kepada anak jalanan itu. Ketika kemudian anak jalanan itu ketika hidup di jalan merasa bahwa dia mendapatkan banyak reward, banyak benefit, banyak keuntungan, maka kemudian dia terlibat dalam proyek ini. Jadi selama kemudian pengguna jalan itu masih bersedia untuk memberikan uang recehnya kepada para pengamen, maka kemudian perilaku pengamen itu akan terus kemudian langgeng ya, ada terus gitu. Nah, ada juga soal punishment and reward ini. Ini soal mengapa kemudian banyak orang yang kemudian misalnya di jalan-jalan sekitar UIN itu ketika Jumat, terutama ketika Jumat, ya nggak harus Jumat lah, itu mereka ada orang-orang yang kemudian kira-kira tidak bisa, orang-orang tua ya, yang kemudian tidak layak untuk jualan, tapi kemudian dia menghadap ke arah yang lain, dia jualan sapu dan sebagainya. Nah, kadang yang dia dapatkan itu dia kemudian tetap melakukan itu karena meskipun kemudian sapunya nggak laku, tapi kemudian makannya itu kemudian terus-menerus ada karena memang ada aktivitas di dalam kampus. Nah, analisis punish and reward ini ada, saya pernah nulis ya sebenarnya. Misalnya dilakukan di Saung Balong, dia menggunakan konsepsi adalah tape dan ngengat. Jadi orang itu bergerak ketika kemudian bergerak mengikuti selera dia sendiri. Jadi ketika ada tape yang kemudian mulai membusuk, maka ngengat itu secara otomatis akan datang meskipun tidak disuruh. Karena dia mesti yakin bahwa ketika ada bau tape itu di situ ada makanan gitu. Ada gula, ada semut lah, kira-kira konsepnya seperti. Nah, teori perilaku sosial ini kalau kemudian kita hubungkan dengan pembangunan, maka kemudian
eh, sebenarnya wali kota, orang-orang itu bisa digerakkan dengan cara memberikan punishment and reward. Meskipun yang dimaknai oleh orang-orang terkait dengan reward itu seringkali berbeda. Ada orang yang memaknai reward yang paling menyenangkan itu adalah uang, tapi ada yang mengatakan bahwa reward yang kemudian menurut mereka itu menarik adalah popularitas, misalkan keterkenalan dan pencitraan dan sebagainya. Nah, makanya kemudian ketika kemudian kita sudah tahu bahwa orang itu bergerak karena dua faktor itu, maka kemudian kita bisa melakukan rekayasa. Misalnya agar membuat Indonesia menjadi semakin bersih, maka pemerintah pusat cukup membuat satu perlombaan tentang kota bersih Adipura misalnya, atau kemudian dia membuat satu konsepsi untuk mencari kepala daerah yang bisa dikatakan sebagai perintis kota ramah lansia atau ramah difabel, yang kemudian ini lagi mengkerucut tentang konsepsi-konsepsi label-label itu. Ya, tapi yang jelas seorang bupati itu seringkali bergerak karena memang dia ingin mendapatkan reward tidak berupa uang tapi popularitas. Misalnya salah satunya adalah ketika kemudian sebuah kota itu berusaha membuat kotanya menjadi senyaman mungkin, sebersih mungkin, karena kemudian dia berharap kemudian untuk mendapatkan reward berupa popularitas, karena politikus itu kalau ranahnya adalah politikus itu kemudian dia itu motif utamanya adalah untuk mendapatkan reward-nya berupa popularitas, karena dia berharap mungkin di masa yang akan datang dia bisa terpilih lagi.